Oke lo everyone, welcome to analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini sesuai dengan yang banyak kalian request lewat kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Di video kali ini kita akan bahas salah satu meme koin yaitu First Nairo on Ethereum atau dengan tikernya yaitu Nairo. Dan karena ini adalah pembahasan meme koin, tentu disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan buat teman-teman seperti biasa buat kalian yang belum tahu, di sini saya relatif baru ya create Instagram account dan buat teman-teman yang mau follow boleh banget buat di-follow dengan username yang tertera di sini. Dan oke, kita akan langsung masuk ke pembahasannya dimana kalau misalkan kita coba cek dari coinmarketcap.com atau CMC, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwasannya Nairo atau First Nairo on Ethereum ini berada di posisi ke-286 per video ini saya record, dan data ini teman-teman bisa langsung cek sendiri melalui coinmarketcap.com. Dan kalau kita coba cek dari segi open interest-nya, sebenarnya Nairo ini dalam 24 jam terakhir ada penguatan ya, lebih kurang 3,79% untuk OI atau open interest-nya dalam 24 jam terakhir. Dan ini didominasi oleh exchange yang teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Dan oke, kalau kita coba lihat by chart, di sini kita pindah dulu ke chart seperti biasa, dan kalau kita ukur nih dari topnya ke bawah, let's say di sini ke bawah, lebih kurang Nairo ini udah koreksi lebih dari 90%-an teman-teman. Ini koreksi yang cukup signifikan ya. Dan wajar aja karena ini adalah meme coin, dan hopefully teman-teman ini apalagi yang biasanya bertransaksi di Nairo ini nggak ke drawdown signifikan buat portofolionya. Dan kita akan bahas nih secara lengkap seputar Nairo ini. Dan sebenarnya saya itu udah pernah bahas Nairo ini di beberapa video sebelumnya, di mana pada saat itu saya juga udah gambar beberapa important area ini yang teman-teman bisa cross check langsung di video-video saya sebelumnya. Dan di sini ya kita lihat bahwasannya memang Nairo dalam beberapa waktu terakhir memang masih terus melanjutkan downtrendnya atau melanjutkan pelemahan harganya, yang mana per video ini saya record kalian bisa lihat sendiri nih untuk harga Nairo per saat ini. Dan di sini ya, kalau teman-teman notice sebenarnya Nairo ini udah hit targetnya. Kenapa? Karena kalau kita coba lihat ya, kita gunakan Fibonacci dari sini ke atas, lebih kurang kayak gini. Saya perlebar biar teman-teman gampang lihatnya. Well actually di sini di area 1,618-nya cukup di-respect ya. Lalu habis itu dia rebound, dan kalau kita gunakan cara yang sama ke pergerakan terakhirnya, yaitu lebih kurang di bagian sini. Nah, let's say kita tarik dari sini ke atas sini, teman-teman, dan kita perlebar juga supaya teman-teman gampang lihatnya. Dan setelah itu teman-teman akan menjumpai bahwasannya Nairo ini sebenarnya udah hit ya di area 1,618-nya, dan memang pada saat itu langsung bounce dengan cukup signifikan, yaitu lebih kurang sampai ke atas sini aja deh 40%-an lebih, teman-teman. So congratulations mungkin buat teman-teman yang sadar akan hal ini dan mungkin ambil action tertentu dan dapetin profit, congratulations. Tapi tentu ini bukan ajakan jual beli sama sekali ya. Dan di sini yang kita bisa amati adalah so far teman-teman, Nairo ini sedang melakukan yang namanya ranging atau dia sedang konsolidasi di kisaran area ini, teman-teman. Kalian bisa notice sendiri lah ya. Dia sedang bolak-balik naik turun di area ini, dan it means ini kita dikasih kesimpulan atau kita dikasih pengamatan bahwasannya Nairo ini sedang berada dalam range konsolidasinya, yang mana ketika ada range konsolidasi itu kan berarti simpelnya itu adalah battle between buyers and sellers, teman-teman. Yang artinya buyers dan sellers ini sedang ya berkompetisi untuk kita lihat nih kemana untuk arah price action-nya. Yang mana kalau buyers ini berhasil memenangkan ya quote unquote kompetisinya, maka secara otomatis harga dari Nairo ini ada potensi atau indikasi untuk breakout dari resistance-nya. Sementara sebaliknya kalau justru tekanan jual atau dari sellers masih lebih mendominasi, maka justru yang akan terjadi adalah Nairo ada potensi untuk koreksi ke level-level harga yang lebih bawah lagi, teman-teman. Lebih kurang kayak gitu. Dan di sini ya, kalau kita notice sebenarnya teman-teman bisa expect bahwasannya kemungkinan terbesarnya adalah Nairo ini bisa aja lanjut mengalami koreksi atau penurunan, yang mana kalian bisa lihat meskipun naiknya ini lumayan, teman-teman, tapi turunnya lebih dibanting cukup keras. Dan secara market structure ini memang lagi downtrend ya, atau secara struktur market ini tentu sangat bearish yang teman-teman pasti bisa lihat sendiri bahkan kalau saya nggak gambar apapun. Dan yang menarik juga teman-teman, actually di sini ada fair value gap yang udah di fill ya. Kalau kalian lihat di sini ada fair value gap, teman-teman. Nah, di yang bagian sini ini actually ada fair value gap. Nah, lebih kurang kayak gini, dan kalau kita coba sedikit presisiin lebih kurang kayak gini lah ya. Nah, kayak gini ini hampir sebagian besar fair value gap-nya yang terbentuk di sini di fill, teman-teman, dan ada liquidity sweep yang terjadi. Dan setelah itu yang sangat disayangkan adalah harga dari Nairo ini kembali
ke bawah dari area supply-nya, yang mana dia nggak berhasil breakout atau nggak valid untuk breakout-nya. Dan di sini kalian bisa lihat setelahnya langsung disambut oleh candle penurunan yang sangat signifikan, which mean kalau kita ukur dari sini ke bawah ini puluhan persen, teman-teman. Dan ya kalau kita coba presisiin ya ke harga sekarang, itu ya 25 persenan, sekian-sekian ya untuk koreksi penurunannya. Dan oke, di sini sesuai yang kata saya bilang tadi atau sesuai yang saya katakan tadi, di sini probability terbesarnya adalah Nero ini bisa aja breakdown dari demand area di sini, di mana kalau kalian notice ya, bisa aja Nero ini breakdown ke bawah jika memang ternyata nggak cukup buyers yang bisa menahan pergerakan harganya di demand zone di bagian sini dan justru akan koreksi ke level-level yang lebih rendah seperti ini. Atau bisa juga Nero ini, sedikit naik dulu and then dia fill nih fair value gap yang ada di sini, teman-teman. Yang mana fair value gap-nya sekarang sisa segini, bisa aja dia mengalami kenaikan dalam jangka waktu yang sebentar lalu kemudian lanjut mengalami koreksi, itu juga bisa, teman-teman. Jadi itu beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi ketika memang kita melihat dari sisi yang bearish-nya, teman-teman. Tapi sebaliknya kalau misalkan kita coba, buka probability lain, memang ada potensi buat Nero ini bisa, kembali mengalami penguatan, tapi tentu itu, sedikit lebih sulit ya, karena secara struktur market buat Nero ini masih berada dalam kondisi yang bearish atau downtrend. Dan untuk kita bisa lihat nih, buat Nero ini bisa mengalami penguatan harga yang cukup signifikan lagi, at least kita harus lihat dia breakout dulu deh dari area resistance atau supply areanya yang di sini, dan hopefully dia bisa create at least, higher high yang cukup valid, teman-teman. Sehingga hal tersebut bisa membawa harga Nero mungkin bisa, menguat sedikit lebih baik dibandingkan yang sekarang. Dan mungkin salah satu pemicu hal tersebut yang bisa menyebabkannya terjadi adalah kalian bisa lihat salah satunya adalah stochastic RSI yang mulai menandakan oversold, tapi tentu ini nggak bisa kita pakai jadi satu-satunya acuan. So, kalau kita coba lihat ya, jika memang, stochastic RSI ini, akan climbing up sedikit, mungkin itu bisa dia ikuti oleh price action-nya, tapi tentu itu belum tentu terjadi seperti itu dan teman-teman harus lihat nih untuk demand zone di sini apakah bisa di-holding dengan cukup, proper atau justru sangat disayangkan harus ter-breakdown. Tapi so far di sini memang belum ke-breakdown ya, yang mana memang kan tadi saya katakan di sini konsolidasi. Jadi, kita tinggal lihat aja di antara dua range ini dia akan breakout kemana dan tentu itu akan menjadi konfirmasi yang cukup jelas untuk dari Nero ini sendiri. Dan kalau kita pindah dari chart-nya, mungkin kita pindah ke bagian sini, teman-teman. Nah, let's say kita pindah ke bagian sini, kalian akan coba notice ya, bahwasannya Nero ini di Q1, lebih tepatnya Q1 di 2025, di sini performance-nya sangat buruk di mana, minusnya udah mencapai minus 67,3%, yang mana di bulan Januari dia minus 36,8%, Februari minus 30-an sekian persen, dan juga di bulan Maret yang sedang ongoing dan masih awal-awal nih teman-teman, udah minus 25,3%. So, gimana nih buat teman-teman, apakah menurut kalian Nero ini masih menarik? Dan mungkin teman-teman ada yang hold nih dari koinnya, boleh tulis di kolom komen, saya penasaran nih siapa aja yang mungkin udah hold dari Nero ini dan apakah portofolio kalian ketika hold Nero ini plus atau justru lagi drawdown nih, teman-teman. Boleh, cerita-cerita atau komen aja di kolom komentar di bawah. Dan buat teman-teman jangan lupa buat kalian yang mau request analisa koin, boleh banget buat request aja lewat kolom komen pada postingan-postingan video saya. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik seperti Nero ini bakal saya usahakan buat bahas cepatnya. Dan juga buat teman-teman yang mau sekaligus support saya, boleh banget buat mampir aja ke Linktree yang tertera ya di bio akun TikTok atau Instagram account saya juga, atau bisa juga mampir ke link yang tertera di description di channel YouTube saya, dan di situ nanti ada link traktir yang teman-teman bisa gunakan buat request analisa koin ataupun teman-teman juga bisa pakai buat support saya juga, teman-teman. Dan that's all, thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton dan support saya sampai sejauh ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.